jreng, langsung on lagi. Bosen bikin super kartu. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Bosen bikin. NTV, sahabat kita. Hai, halo pemirsa, apa kabar? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam super! Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda, tentunya dalam program kesayangan Anda. Super Dawn, Super Opini, yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Salam super Bang Don. Salam super. Oke, tentu bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Oke, karena kita harus selalu jreng Bang Don. Iya. Maka kita selalu menghadirkan topik-topik yang bikin orang on terus. Iya. Ya. Dan kali ini kita mau bahas sesuatu yang nggak jauh-jauh dari soal industri kreatif Iya, lah ya. betul. Ekonomi kreatif dan sekitarnya. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Bang Don. Ini industri masa depan. Masa depan. Sekarang dan masa depan. Masa depan ada di sekarang. Jadi itu uang sama dengan industri kreatif. Iya. Atau industri kreatif ini adalah juga uang. Iya, makanya ada bidangnya ekonomi kreatif kan Betul. sekarang kan. Nah, bicara soal ekonomi kreatif, lebih asik kalau kita menyimak Super Don sambil makan permen super-super. Nah, Bang Don mau merah atau kuning? Mana-mana saja. Ya udah, saya kasih dua aja lah, Bang. Tapi makannya nanti aja, Bang. Iya, Karena kita iya. sudah menghadirkan tamu istimewa kita. Hari ini, Ya. dia adalah yang memimpin Kementerian Ekonomi Kreatif. Sudah kita hadirkan di studio. Kita sambut sama-sama Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsa. Pak Menteri, apa kabar? Kabar baik. Salam super. Biasa. Salam super. Salam Oke. super. Jangan lupa, beliau ini ternyata kakeknya itu adalah orang bangsawan politik. Betul. Dari Ya, Aceh. jadi bukan kaleng-kaleng lah, Bang Don. Kaleng-kaleng. Nah, makanya kita berharap juga bidang ekonomi kreatif nggak akan kaleng-kaleng. Jadi saya bisa mengerti kenapa Pak SBY dan ini jadi member Demokrat. Betul. Terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Ya. Tapi sebelum mulai, saya menawarkan Pak Menteri suka merah atau kuning? Merah sih. Merah boleh. Loh, tidak sesuai Biru dengan dong bagus. Nggak ada pilihannya di situ. Ini ada nih. pilih merah maksudnya mau koalisi atau apa ini? Ya biar Adil ambil merah sama kuning. Siapa tahu nanti Siap. koalisi. Oke Bang Don, mari kita Ya. mulai langsung Ya. dengan Pak Menteri ya. Ada beberapa isu yang belakangan ya soal industri kreatif ini, terutama musik. Oke. Kita tahu bahwa ini beberapa waktu lalu orang bicara tentang royalti. Tuh. Royalti ada yang mengatakan harus bayar. Kemudian ada orang yang kemudian kalau kita lihat di lapangan itu, udahlah kita pukul-pukul apa namanya, pukul-pukul gendang Iya, aja, gendang. nyanyi supaya tidak membayar musik. Oke. Nah, kalau lihat dalam kerangka kerjanya Mas Menteri, hal seperti ini seperti apa harus diselesaikan? Oke. Jadi Pak Don, Ya. Pak Abraham, pertama saya ngucapin terima kasih udah diundang. Siap. Ya. Tapi saya ingin menceritakan dulu bahwa ekonomi kreatif ini kan ada 17 subsektor. Banyak sekali. Banyak ya. Iya. By Perpres. Jadi 17 subsektor yang di bawah Kementerian Ekonomi Kreatif ini ada kreativitas yang berbasis budaya. Oke. Di situ ada fashion, kuliner, kriya, seni pertunjukan, seni rupa. Ada yang berbasis desain. Di situ ada arsitektur, kemudian desain interior, desain produk sampai DKV. Kemudian ada yang berbasis media. Di situ ada TV, radio, kemudian juga ada film, animasi, ada fotografi, ada penerbitan, termasuk musik. Ada yang berbasis digital, itu games, aplikasi, konten digital, termasuk konten kreator sekarang dan kawan-kawannya. Gitu. Nah, tetapi memang dari Presiden Prabowo ada 7 subsektor yang diprioritaskan untuk 5 tahun ke depan. Fashion, kuliner, kriya karena sumbangannya dan lapangan kerjanya sangat besar, sumbangannya terhadap perekonomian sangat besar. Kemudian ada yang berkembang sangat pesat, terutama di generasi muda, itu games, aplikasi, film animasi dan video, serta musik. Nah, jadi masuk ke musik tadi pertanyaannya. Iya, betul. Jadi memang tata kelola musik di Indonesia ini perlu dibenahi. Terutama masalah royalti. Royalti itu kaitannya kan dengan undang-undang hak cipta. Hak cipta, betul. Yang memang leading sektornya hari ini ada di Kementerian Hukum. Tetapi ekosistem musisinya itu ada di Kementerian Kemenecraft gitu ya, sebagai salah satu stakeholdernya begitu. Nah, memang yang
perlu yang sekarang dipermasalahkan itu kan sebetulnya ada beberapa yang ujungnya adalah masalah trust sebetulnya, masalah trust. Jadi memang perlu dibenahi terkait siapa saja yang dikolek atau siapa saja yang dikenakan biaya untuk membayar royalti. Itu harus kita benahi juga. Pertama, apakah kafe menengah atas, apakah juga kena sampai kafe kedai-kedai kecil yang ada di daerah-daerah begitu. Termasuk kawinan juga kan? Apakah kawinan-kawinan kondangan yang di lintas kampung itu di pedesaan itu mau dikenakan atau kawinan-kawinan yang di ballroom hotel yang dikenakan kan begitu. Itu memang itu yang lagi mau ditata ulang. Satu. Yang kedua, terus kalau memang mereka harus membayar royalti, siapa yang mengkoleknya? Kan begitu. Nah, kita hari ini berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta kan ada LMKN, ada LMK di situ bagian dari struktur yang dibentuk dari Undang-Undang Hak Cipta. Nah, tapi kemudian ketika dikolek, pertanyaan berikutnya kan yang sekarang pertanyaan publik, akuntabel nggak pengkolekannya, gitu kan? Sistem apa yang digunakan? Terus pembagiannya seperti apa? Berapa biaya yang dikenakan? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah itu sampai ke pencipta, ke musisi, gitu kan? Nah, jadi itu sekarang memang lagi ditata ulang. Jadi kami komunikasi aktif dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hukum dan Kementerian Ekraf, juga mungkin di situ juga Kementerian Kebudayaan. Kita sama-sama lagi menunggu revisi dari Undang-Undang Hak Cipta yang kabarnya insya Allah dalam 3 bulan ini katanya mau diselesaikan sebelum akhir tahun. Soalnya kan begini kasusnya kan, Mas Menteri. Kalau Dhani itu Ahmad Dhani kan minta itu kan harus dibayar. Sementara ada sebuah lagu dari kampung saya yang Tabola Bale tadi dengan campuran dialek bahasa Indonesia Timur dan Minang. Itu penyanyinya bilang udah silakan aja, nyanyikan saja nggak perlu bayar karena ciptaan saya ini kan untuk didengar dan untuk dinyanyikan gitu. Jadi betul kata beliau bahwa ini masih harus dalam proses untuk mengatur dengan lebih baik ya. Betul. Jadi kan tujuannya juga sebetulnya pembenahan sistem royalti ini kan sebetulnya juga untuk agar pegiat musik, terutama musisi, pencipta, itu juga kesejahteraannya kan harus kita angkat terus supaya mereka makin produktif, makin berkualitas hasilnya. Tidak hanya musik Indonesia jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi kan sekarang juga banyak lagu-lagu itu yang udah mulai viral. Iya, betul. Tabola Bale kan di Malaysia dan seluruh dunia. Dan seluruh dunia begitu. Jadi masih banyak saya rasa juga musisi-musisi yang punya peluang, tapi kita memang harus dukung juga dari kesejahteraan mereka. Baru kita dengar tadi ternyata luas sekali. Kita tadi cuma pikir film musik gitu kan. Coba Pak Menteri, harapan kita, karena dulu kan ekonomi kreatif ini kan satu nomenklatur dengan pariwisata kan. Artinya insan ekonomi kreatif ya paling dekat lah, misalnya kita musisi, seniman gitu, termasuk film. Kita itu pengen jadi tuan rumah di negeri sendiri. Gitu. Bagaimana mewujudkan impian para pelaku-pelaku industri ini? Sebetulnya impian dari pelaku industri ini adalah impian Presiden Prabowo juga. Karena di Asta Cita itu yang ketiga itu dikatakan bahwa membuka lapangan kerja yang berkualitas, ya, dengan salah satunya adalah dengan mendorong industri kreatif. Nah, yang kedua, yang di Asta Cita kelima juga beliau mendorong agar hilirisasi terhadap produk dalam negeri. Nah, hilirisasi produk dalam negeri ini kan termasuk musik asing jadi musik lokal, film asing jadi film lokal, games asing jadi games lokal, dan seterusnya begitu. Jadi sebetulnya memang kita ingin bahwa produk-produk kreatif kita, termasuk musik kita itu semakin kompetitif. Tetapi tantangannya itu kan pasti ada. Tantangannya itu misalnya kaitannya pada saat berkreasi mereka perlu dukungan apa? Misalnya apakah ruang-ruang rekaman, apakah latihan-latihan yang kaitannya dengan musik, penggunaan alat musik atau latihan vokal misalnya di tahapan itu. Atau di tahapan produksi. Nah, tahapan produksi ya tadi mungkin studio-studio yang dimiliki oleh Pemda atau komunitas itu diperkuat, diaktifasi misalnya. Atau pada saat distribusinya apakah offline, apakah online. Sekarang kan banyak platform digital. Atau pada saat promosinya, konsumsinya agar bisa
sampai ke market yang lebih luas. Tadi musisi di NTT bisa menjadi ini di nasional atau bahkan ke keluar. Global. Atau pada saat konservasinya, perlindungan hak ciptanya, kekayaan intelektualnya, misalnya seperti itu. Jadi memang rantai nilai ini juga, jadi kalau ketika kita mendukung sebuah subsektor, kita harus lihat rantai nilainya secara keseluruhan. Ya. Kira-kira itu. Banyak itu yang harus dilakukan. Apa semuanya harus dibayarin pemerintah itu, Pak? Jadi mungkin kan abang-abang di sini juga dengar bahwa sekarang kan lagi efisiensi begitu ya. Tapi efisiensi ini tidak boleh Mematahkan kreativitas kita. Apalagi nama kementeriannya ekonomi kreatif. Ekonomi kan, kreatif, begitu. betul. Jadi salah satu langkahnya adalah memang kita banyak melakukan kolaborasi. Itu Kolaborasi dengan siapa? Kita ada kolaborasi kita pendekatannya hexahelix. Nah, hexahelix itu terdiri dari bukan pentahelix. Kita hexa. Jadi hexahelix itu mulai dari tentu pemerintah sendiri, itu lintas kementerian, lembaga termasuk dengan pemerintah daerah, kemudian dengan akademisi, itu termasuk PTN, PTS, termasuk SMK, SMK vokasi, kemudian dengan media, dengan Nusantara TV hari ini, begitu. Kemudian dengan bisnis, bisnis itu kan ada bisnis swasta nasional, swasta asing, ada juga dengan BUMN dan juga asosiasi. Kebetulan mitra kita hampir 150 asosiasi, gitu. Jadi satu subsektor aja, misalnya televisi kan ada asosiasi yang mungkin kameramennya, kemudian jurnalisnya dan seterusnya. Belum kalau pecah lagi ada yang perjuangan asosiasinya, karena Mas Menteri puas, sebagai orang DPR paham lah itu. Puas dengan hasil munasnya kan bisa juga gitu. Jadi, tapi semua bisa diajak kolaborasi. Nah, kenapa tadi pentahelix jadi hexahelix? Kita tambahkan sekarang lagi lembaga keuangan, karena sekarang banyak keluhan dari ekosistem. Hasil kreativitas ini tidak bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Betul. Ketika datang ke bank, mereka biasanya ditanyakan mana aset agunannya, mana sertifikatnya. Mereka bilang aset kami ada di otak kami sama di laptop kami. Iya, betul. Nah, itu Bang, kan nggak agak nyambung. heran juga saya bahwa bank nanya itu mana. Bankable itu menurut Bang. Makanya kita juga ada kerjasama dengan OJK. Alhamdulillah ada respon yang positif, bahwa kreativitas juga bisa dijadikan agunan. Tapi masih ada tahapannya, kita harus menyiapkan juga konsultan penilainya. Karena kalau itu mungkin dari pihak bank kan dia butuh juga penilai, jasa penilai. Kalau properti kan ada jasa penilainya. Kalau bisnis ada jasa penilainya sebelum orang invest atau minjamkan uang. Nah, kreativitas ini juga perlu dibikin jasa penilainya khusus, dan itu sedang kami persiapkan. Nah, balik ke pertanyaan tadi, bagaimana dengan efisiensi ini? Nah, alhamdulillah dalam 10 bulan ini kami melakukan kolaborasi dan MOU banyak pihak. Insya Allah sebagian besar itu akan manfaatnya kita hilirisasi untuk ke asosiasi maupun ke pemerintah daerah. Tapi saya perlu klarifikasi, Bang Don, Pak Menteri. Anggarannya yang disetujui adalah 189 miliar. Kapan ini? Ini untuk tahun 2025. Benar. Bukan. Kita hari ini masih di 278 miliar. Oke, 278. Tapi insya Allah akan ada, baru dapat kabar, akan ada tambahan, ya mendekati angka itu juga, tapi saya belum sebutkan karena belum resmi. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu inilah itu terasa. Rasanya bangsa ini tidak marak dan tidak terasa semarak kalau industri kreatif seperti musik dan filmnya itu nggak jalan kan? Iya. Jadi saya kira ini jadi ketika dijelaskan tadi begitu banyak, saya baru agak terpukau juga. Makanya filosofi kita semua pendekatan program dan anggaran itu sebetulnya kita menuju itu adalah bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Jadi ini the new engine of growth, tetapi tersebar di daerah-daerah potensi kreativitas anak bangsa termasuk dari Kampung Abang, dari NTT. Gitu. Dan itu di luar dugaan kita bagaimana mereka bisa berkreativitas dan memviralkannya itu dan komersialisasinya juga. Buktinya kan Korea kan, drakor sama K-popnya kan, yang menjadi industri yang membuat tidak saja membuat Korea terkenal, tapi uangnya juga banyak masuk. Jadi negara-negara yang industri kreatifnya itu besar, biasanya adalah negara-negara yang mempunyai akar budaya kuat. Amerika itu akar budaya Perancis sama Inggris. Jepang dengan ratusan atau ribuan tahun dari itu. Begitu juga India, akar budayanya kuat. Korea Selatan, Cina juga begitu. Nah,
tren dunia pasti akan mencari kemana lagi negara yang mempunyai, pasti cepat atau lambat mereka akan bosan kan? Iya kan? Mau cari yang akan cari yang baru. Tugas kita bersama adalah bagaimana begitu tren itu masuk, kita harus siap secara kompetitif, secara kualitas, secara harga, akses pasar, sehingga kita tidak hanya sebagai pasar, tapi kita bisa melihat dunia sebagai pasar produk kreatif Bang Don, Indonesia. untuk siap itu, ini saya pribadi nih Pak Menteri, 278 miliar itu kayaknya... Kenapa tanya lagi itu, Don? Enggak, ini kan peranannya besar ya. Iya. Saya takut kementeriannya beliau ini, selain mikir industri kreatif, juga harus kreatif mikir jalannya kementerian itu. Iya. Tapi insya Allah tahun depan udah naik minimal 2 kali lipat. Minimal ya? Minimal 2 kali lipat, insya Allah begitu. Tetapi kan ini kerja besar tadi yang seperti secara hexahelix. Ya, jadi misalnya contoh ya, dengan kita juga bisa bersama-sama kerja dengan Kementerian Komdigi untuk games dan aplikasi. Walaupun kalau dari ekosistemnya lebih ke kita, mungkin di Komdiginya lebih di literasi dan infrastruktur digitalnya. Kemudian dengan Kementerian Kebudayaan, itu kan juga musik, film, tapi kebudayaan kan hulunya, kita hilirnya. Budaya harus dilindungi, heritage-nya, tapi turunannya ketika sentuhan inovasi, kreativitas termasuk digitalisasi di situ. Ini sudah masuk hilir ya? Iya, hilirnya. Dengan Kementerian Pariwisata kita juga bisa kolaborasi, karena kan untuk menarik wisatawan kan dengan fashion kita, kuliner kita, kriya atau kerajinan kita. Jadi ini kerja besar sebetulnya, dan kolaborasi dengan berbagai kementerian termasuk juga Kementerian Investasi, karena IKU-nya, KPI-nya, raport kementerian ini ada 4. Apa saja? Satu adalah kontribusi terhadap PDB dari sektor ekraf. Yang kedua, lapangan kerja dari sektor ekraf. Yang ketiga adalah ekspor dari sektor ekraf. Dan yang keempat, investasi dari sektor ekraf. Jadi memang ngurusin ekonomi. Iya, betul. Gitu. Jadi memang tenaga kerja aja udah 26,5 juta orang. Dan gitu. kadang tidak terlihat. Tidak terlihat seperti orang pergi ke kantor atau orang pergi ke... Ada yang berpikir nanya ekonomi kreatif bukannya urusannya handicraft, kerajinan aja ya. Ada juga yang gitu, tetapi ini kan butuh tugas edukasi nambah lagi dong. Nambah lagi memang di edukasi, literasi begitu. Selain sebetulnya kan pegiat-pegiatnya ini di 17 subsektor itu berkembang terus. Contoh fashion ya. Fashion itu di bawahnya subsektornya udah berkembang. Modest fashion sama beauty skincare produk itu kan sekarang di bawah fashion. Nah, mereka juga udah meminta supaya jadi subsektor sendiri. Karena itu treatmentnya beda, fashion secara umum, kemudian modest fashion, beauty product, skincare, di situ ada parfum. Itu kan banyak sekali itu produk-produk turunan. Makanya benar ya Bang Don, kementerian seperti ini memang harus dipimpin orang punya mindset entrepreneur. Gue pikir mau bilang termasuk anggarannya harus susah. Sudah saya coret Pak Menteri, sudah saya coret. Karena ada kreativitas tadi. Karena ternyata banyak sekali. Beliau, saya kan banyak berhubungan dengan sejumlah pengusaha, terutama CEO. Saya tidak tahu, mereka itu kan banyak ada urusan investasi, ada urusan misalnya fashion. Ada saya punya teman itu malah bikin spa di Afrika. Kan begitu. Betul. Ada lagi arsitek yang mengarsiteki gedung di Fiji gitu. Teman-teman ini kalau berhubungan dengan Mas Menteri itu dalam konteks apa gitu? Kembali kan itu rantai nilai yang tadi saya bilang. Apakah kebutuhan dukungan dari pemerintah di sektor ini, di usahanya dia? Karena setiap pengusahanya atau kreatornya kan beda-beda nih. Apakah dia untuk di tahap kreasi, apa pada saat tahap produksi, atau tahap distribusi, atau konsumsi, atau konservasi. Nah, maksud saya kalau misalkan ini akses pasar keluar, ya tentu kaitannya dengan di tahapan untuk konsumsi, untuk masuk ke pasar. Mungkin yang kami lakukan misalkan tentu berkomunikasi dengan pemerintah di sana, atau mengecek di daerah di negara tersebut ada expo atau exhibition tahunan apa yang di bidang ini untuk kita fasilitasi supaya juga hadir. Soalnya faktanya kan begini Mas Menteri, itu kan banyak ya orang show budaya di luar negeri, expo, lalu kemudian fashion show di luar, kan kira-kira begitu ya. Jadi kan kehadiran pemerintah, Bang, itu kan ada 3. Satu yang diperlukan oleh ekosistem, satu adalah kebijakan. 2 adalah kehadiran, 3 adalah anggaran. Nah, jadi
tergantung nih situasinya kita lagi bisa yang mana kan begitu. Apakah kehadirannya dulu secara fisik ya kan, termasuk juga konsultasi gitu kan, atau kita fasilitasi untuk kolaborasi dengan pihak-pihak lain juga, atau kebijakan kita karena subsektor itu membutuhkan insentif misalkan. Gimana sekarang kita sering dapat komplain misalnya orang mau syuting di Indonesia itu lebih ribet dibandingin di negara-negara ASEAN lain. Betul. Ya, mereka datang padahal alatnya cuma dipakai buat syuting, tapi di charge-nya seakan-akan itu kayak mau dijual di sini, padahal dia bawa lagi. Nah, konser juga begitu. Termasuk konser. Nah, itu juga kita sedang perjuangkan memfasilitasi ke Kemenq juga untuk juga masalah insentif-insentif. Nah, itu salah satu contoh. Saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan soal itu, Pak Menteri. Karena anak saya tukang nonton konser. Tapi kita rehat dulu, ya. Karena ternyata Bang Don ngobrol sama beliau ini nggak ada habisnya ya bahan diskusi kita ya. Saya juga baru dengar soal diskusi kayak begini. Padahal pelaku industri kreatif. Oke, kita rehat dulu, pemirsa. Jangan lupa siapkan cangkir kopi atau teh Anda dan ditemani tentunya dengan permen Super Sour Candy yang bikin meleknya jreng langsung on lagi. Super Don, Super Opini segera kembali sesaat lagi. Bosan bikin Pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama kami. Double Don, ada Doni The Kaiser dan Don Bosco Selamat. Tentunya dalam program Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. By the way, Bang Don, kita juga selalu pengen ngucapin terima kasih ya, karena yang nonton program kita ini, kita bersyukur lumayan banyak, baik yang menyaksikan melalui lumayan program. atau banyak? Ya, saya maksudnya rendah hati dong, ya, humble gitu. Sudah banyak yang nonton di layar Nusantara TV, plus yang paling banyak ini di channel media YouTube kita ya. Jangan lupa like, dan share, media subscribe. digital. Media digital kita baik di sosial media ya, media sosial yang macam-macam itu luar biasa, responnya juga luar biasa. Tentu karena kita selalu menghadirkan topik dan narasumber yang selalu super. Lanjut kita dengan Menteri Super Ekonomi Kreatif. Yang juga narasumber super. Narasumber super kita ya. Jadi sebelum dipertajam sama Bang Don, tadi kan sebelum rehat saya sempat menyinggung soal itu, Pak Menteri, konser-konser. Banyak sekali orang tiket war kan, tapi ternyata di negara tetangga kita. Di sini apa susahnya sih? Teman-teman mengeluh, izinnya lah repot, birokrasi lah, ya udah paling gampang di negara tetangga kita. Nah, itu salah satu PR. Gimana? Singapura. Ya, Singapura. Ya, jadi kita kan juga menerima aspirasi dari teman-teman IO ya, event organizer, kemudian juga penjual tiket box, dan sekarang kan sistemnya digital kan, penjual tiket itu beberapa platform juga datang kita. Memang mereka melihat sebetulnya kalau ini bisa dibenahi, sumbangan terhadap perekonomian termasuk dampaknya ke lapangan kerja ini sangat baik, begitu, termasuk ke perekonomian, termasuk ke pariwisata dan seterusnya, begitu. Ekosistemnya ini akan berdampak positif, seperti bagaimana juga Malaysia, Singapura itu memberikan insentif yang akhirnya juga membantu perekonomian negaranya, bahkan tidak sekedar daerahnya. Jadi memang ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Nah, memang kembali kementerian ini kan baru 10 bulan, tetapi kita terus berjuang juga kaitannya ini lintas sektoral ya? Lintas sektoral, karena kaitannya dengan perizinan, keamanan, kemudian juga kaitannya juga dengan tadi masalah keimigrasian, belum lagi masalah barang masuk, biaya masuk barang, biaya keluar kembali dan seterusnya gitu. Tetapi memang ini juga menjadi prioritas kami, apalagi musik adalah 7 subsektor, termasuk 7 subsektor prioritas untuk 5 tahun ke depan. Jadi ini juga yang perlu sedang dan akan dibenahi. Pak Menteri, saya membayangkan begini, kayak orang ngurus kesamsat itu loh. Ya, satu rumah, satu platform, satu apalah istilahnya, itu semua sektor yang terkait di situ, orang tinggal masuk ke situ aja, beres. Sebetulnya di akhir pemerintahan lalu sudah disiapkan ada satu platform untuk pendaftaran online, pengurusan perizinan secara online. Tetapi yang baru minggu lalu kami juga mendapatkan kabar kembali itu tidak berjalan lagi. Nah, ini yang sedang kami telusuri. Karena idealnya itu kalau memang bisa
prosesinya secara digital itu kan juga pembersikat waktu dan juga kaitannya juga dengan biaya aneh-aneh itu kan juga jadi siluman. Tetapi pada kenyataannya juga yang banyak keluhan kan juga yang di lapangannya antara kadang-kadang biaya lain-lainnya itu lebih besar daripada biaya resminya dan itulah yang akhirnya tidak ekonomis ini soal kepastian dibandingin dibuat di negara lain kan gitu. Mas Menteri, ini kan bukan hanya berkoordinasi dengan sesama instansi pemerintah, tapi kan saya dengar Anda harus menjalin kerjasama dengan begitu banyak pihak untuk bisa membantu pengembangan industri kreatif ini. Itu apa saja? Ya, jadi memang dalam hampir 10 bulan terakhir itu nggak kurang dari 40-an MOU kami tanda tangani. Dengan siapa saja. Iya, bahkan hampir 50 ya. Dengan siapa aja. Yang tadi, yang Hexahelix tadi. Nah, kalau misalkan dengan kalangan bisnis, kami ada kolaborasi atau tanda tangan kerjasama itu dengan Canva misalnya, yang untuk desain, itu untuk pelatihan-pelatihan sekian ratus bahkan sekian ribu orang dalam sekian tahun. Nah tentu ini nanti kita akan hilirisasi ke asosiasi maupun ke pemerintah-pemerintah daerah, ke masyarakat. Nah ada juga misalkan pelatihan kerjasama juga dengan Google Play untuk pelatihan game developer selama 3 bulan. Kemudian nanti kita inkubasi di situ, nanti juga kita salurkan juga games-gamesnya ini juga nanti untuk ditampilkan juga di beberapa event-event nasional begitu ataupun yang internasional begitu. Dan juga ada juga dengan Microsoft misalnya, tetapi itu yang saya bicara. Tapi yang dengan swasta nasional juga ada. Itu banyak ya. Misalkan dengan BUMN, ya bank-bank himbara, juga kemudian dengan pemerintah ya lintas kementerian, kita dengan Kementerian Koperasi untuk melatih afiliator para di Koperasi Desa Merah Putih. Bayangkan kalau satu desa itu dilatih satu orang menjadi afiliator menjualan online, dia kan bisa menjual produk kreatifnya ke desa sebelah, ke kecamatan sebelah, ke kabupaten sebelah, ke provinsi sebelah, bahkan satu saat kalau kualitasnya bagus kan juga ke negara lain, ke negara sebelah begitu. Nah, kalau itu ada 80 Koperasi Desa Merah Putih mungkin dalam sekian bulan ke depan atau di awal tahun atau pertengahan tahun depan, kali satu orang aja kan udah 80.000 lapangan kerja. Kali 3 satu desa udah 1/4 juta orang. Nah, biasanya kalau afiliator itu melakukan penjualan dengan benar, itu juga bisa penghasilannya di atas UMR di kawasan daerah tersebut. Dan kerjanya hanya 3 jam, 4 jam sehari dibandingin kerja full time. Itu jadi banyak kerjasama seperti itu, termasuk dengan berbagai pihak tadi, dengan kampus, PTN, PTS, dan seterusnya. Dan itulah juga bagian dari kreativitas kita mensiasati dalam situasi hari ini terkait dengan efisiensi anggaran, tetapi tetap bisa berbuat untuk membantu masyarakat, terutama di bidang ekonomi kreatif. Saya ingin bicara tentang industri games. Games. Kan ini kan sebetulnya rame sebetulnya. Cuman kita ingin dapatkan update dari Mas Menteri tentang perkembangannya seperti apa. Jadi games itu perputarannya sangat besar, ya. Jadi kalau mungkin anaknya Bang Don ini, anak apa cucu ya? Anak ya? Anak ya? Anak ada, cucu juga ada. Kalau saya baru anak, belum cucu. Anak kan suka kadang-kadang istilahnya minta uang atau pinjam kredit card untuk main mobile game itu. Betul. Untuk beli skinnya, beli apanya, senjatanya, apa gitu. Itu jadi itu perputarannya itu udah puluhan triliun. Betul. Kalau pembicaraan saya dengan Asosiasi Games Indonesia itu sekitar 30 sekian triliun. Wow. Jadi itu daya beli kita untuk membeli hal-hal seperti itu. Iya. Begitu untuk di games itu. Tapi yang masuk uang itu yang masuk untuk digunakan ke games yang buatan lokal itu hanya 2 triliunan. Artinya daya belinya ada. Iya, daya belinya ada, tapi produksinya yang produk kita masih belum kompetitif dibandingin produk-produk games termasuk mobile game yang ada itu, yang buatan Cina, Korea. Jadi uang itu keluar. Nah sekarang sebetulnya ini industrinya kan sebetulnya tinggal si game-game developer ini yang terus kita dampingi semakin besar, semakin kompetitif. Bulan lalu saya mendampingi sekitar 10 game developer untuk mengikuti Gamescom di Cologne, Jerman. Event games terbesar di dunia. Bertemu B2B untuk mereka jadi games-games contohnya masih setengah jadi atau seperempat jadi. Mereka cari investor atau publisher. Nah, alhamdulillah mereka berangkat 10 di sana rata-rata itu sekitar 4 harian. Mereka hampir setiap hari ketemu 10
sampai 15 calon investor. Nah, cuman di situ mereka bertemu, itu bagian dari pendampingan kita untuk investasi ataupun untuk sebagai mereka dapat modal kan, untuk mereka bisa, karena kan kalau mau bagus biayanya pasti besar. Nah, cuman nanti pas pulang mereka lengkapi dokumen semua, nanti kirim lagi gitu. Dan ini bagian dari potensi games Indonesia itu luar biasa, karena secara penggunaan kita paling besar di Asia Tenggara untuk games marketnya kita besar sekali. Di dunia urutan ke-15. Dan kalau nggak salah juga studio-studio game dari yang besar sampai yang kecil juga sudah ada 150-an gitu games developer. Bahkan juga ada yang sudah menjadi subkon dari games developer dunia gitu. Bang Don, sebentar, saya mau intermezzo dulu. Pak Menteri ini kan kalau di legislatif udah hatam lah ya. Tiba-tiba pindah ke kamar sebelah ini, eksekutif. Menjadi birokrat berhadapan dengan birokrasi. Sakit kepala nggak? Jadi memang, alhamdulillah memang kalau di DPR itu kan udah 5 kali dilantik. Walaupun totalnya 20 tahun lah ya, sejak 2025 waktu itu. Sama mas saudara saya Beni berapa kali dilantik juga. Beni Kaharman ya. Iya, itu sama-sama dari awal. Nah jadi memang dulu kan kita tugasnya lebih banyak ke pengawasan. Termasuk masalah membahas anggaran dan juga menyusun undang-undang bersama pemerintah. Tapi waktu itu kan fungsi kita lebih ke mengkerucut untuk tanda petik kan kayak mengaudit apa yang dilakukan oleh mitra kerja. Gitu. Nah, kalau hari ini kan kita bagian yang diaudit. Dan nggak hanya DPR yang istilahnya kita harus melaporkan. Ya kan, ada DPR, ada presiden, ada BPK kan gitu juga, kemudian dan ada berbagai macam lah, belum Menko kita kan gitu. Jadi lebih banyak orang yang harus kita laporkan gitu. Jadi ya kalau secara capek ya lebih capek di sini ya. Iya. Banyak bosnya. Banyak yang harus pengawasan memberikan laporan lah. Kalau bosnya kan presiden. Nah sekarang soal film dong, boleh ya? Kalau misalnya tadi Bang Don serius soal konser musik, saya juga pecinta film nih Pak Menteri. Nah kita juga berharap pengen ada seperti suasana Hollywood atau Bollywoodnya India. Kan kita banyak bioskop yang banyak studionya kan. Satu aja studio disubsidi oleh pemerintah untuk menayangkan film-film lokal itu nggak perlu penontonnya banyak, ya kan? Ada penonton difasilitasi, nah itu sudah oke. Jadi gini, kalau bantuan pemerintah, memang kalau yang di periode ini nih belum. Tapi waktu Parekraf kemarin, ketika pasca COVID, itu juga ada sebetulnya anggaran untuk menstimulus bergeraknya ekonomi itu, dana PEN itu, itu juga diberikan kepada PH-PH waktu itu. Production house-nya ya. Itu ada berjalan gitu. Tetapi untuk produksinya. Tetapi kan sekarang yang jadi masalah itu kan produksi film kita ini jumlahnya banyak, tetapi bioskopnya yang kurang, sehingga sampai layarnya nih yang kurang nih. Jadi misalnya produksi tahun 2024 mungkin masih ada lebih dari 100 film yang belum naik ke bioskop karena ngantri ataupun mungkin karena kualitas. Gitu. Nah, yang kita harus siapkan kan juga akses pasarnya. Kalau bioskopnya belum cukup, ini kemana begitu? Nah, ini kami juga bicara dengan beberapa platform digital, gitu kan, sebagai opsi. Tapi ya yang mengkurasi mereka, karena kan mereka juga komersil kan, platform-platform video, platform-platform film yang digital itu, supaya juga bisa memilih juga nih, mengkurasi juga, diseleksi kan juga. Banyak juga yang dapat penghargaan di Cannes Festival itu kan? Di festival ya, gitu. Jadi kalau festival ya, tapi kan memang ini kan film, ada yang filmnya lebih ke art, itu ada juga yang komersil. Nah, memang yang kalau yang tadi ke bioskop itu biasanya lebih banyak yang komersil. Kalau nggak komersil biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari udah turun. Padahal kan mereka hitungan-hitungan investasinya kan sama dengan sekian ratus ribu penonton atau sekian juta penonton. Nah kalau dibalik Pak Menteri, misalnya kan banyak industri film itu, produser film itu, dia diundang oleh negara. Ya, contoh lah misalnya Malaysia, kemudian Filipina itu dia masif sekali ya. Untuk syuting di negaranya. Jadi bisa mengangkat potensi wisata di negara itu juga kan bisa kolaborasi dengan
kementerian lain nih? Iya, kalau anggarannya itu sih kita semua juga konsepnya udah ada tuh. Makanya saya tadi nggak setuju kalau anggarannya cuma segitu. Nah, belum lah, insya Allah ke Kalau depan. Gitu. berharap bahwa industri kreatif itu adalah salah satu backbone masa depan, Iya. mestinya sih DPR harus mengalokasikan anggaran lebih banyak. Ya, DPR juga mendukung kami juga. Cuman mungkin situasi keuangannya sekarang saat ini kita kan tahu bahwa ada beberapa program prioritas nasional yang penting juga dalam situasi geopolitik yang ketidakpastian gini kan kita harus segera ketahanan pangan itu. Iya, itu yang Ketahanan energi dan juga masalah kedaulatan keamanan negara kita. Nah, memang kita memahami prioritas presiden saat ini, tetapi juga bukan berarti ini ditinggalkan. Tapi memang insya Allah lah tahun depan akan lebih baik dan lebih banyak yang kita bisa lakukan untuk ekosistem. Kenapa kita terus menanyakan ini? Sebetulnya kan pasar kita itu besar. Besar. Dan itu diperebutkan bahkan oleh industri kreatif dari kasus luar. game tadi kan. Kan itu kan yang kemudian kita pikir, lah jangan sampai kita hanya menjadi konsumen, sementara yang memproduksi gagasan-gagasan kreativitas itu nggak ada. Gitu. Iya betul. Jadi itu daya beli kita udah ada sebetulnya. Itu tadi Mas Menteri sudah bilang daya beli kita. Sayangnya itu masih produk kreatif luar. Nah, untuk menggeser masyarakat kita belanja yang kita punya, tentu harga dan kualitasnya harus kompetitif. Gitu. Itu daya beli bukan anaknya, Pak. Bapaknya yang bayar. Anaknya kalau yang bayar. games ya. Kalau games ya. Tapi kan yang sektor-sektor lain kan gitu. Iya. Oke. Nah, satu lagi soal agak belok sedikit nih Bang Don ya. Karena ngobrol sama beliau ternyata idenya banyak sekali. Tapi kan untuk mewujudkan sebuah ide itu ketika Pak Menteri masih di legislatif, tentu berbeda ketika sekarang menjadi eksekutor. Siap. Apa sih yang paling dibutuhkan sekarang? Dukungan dari apa pelakunya, masyarakatnya, atau dari DPR sendiri? Ya, jadi gini, kembali ini kan dulu memang nomenklatur ekraf itu pertama kali muncul di 2012 atau 13. Menteri pertamanya Bu Mari Pangestu. Bu Mari ya. Bukan, waktu itu nama kementeriannya Parekraf. Bu Mari bukan orang pariwisata, bukan juga orang ekonomi kreatif atau pegiat ekonomi, tapi orang ekonomi. Dia ekonom. Jadi zaman itu pun udah ditaruh orang yang ini akan menjadi mesin baru ekonomi. Nah, habis setelah periode Pak SBY masuk ke periode Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lihat ini sektor yang besar dicoba dipisahkan tapi badan. Kepalanya Pak Triawan Munaf. Kalau masih ingat. Kebetulan Pak Triawan Munaf, saya pas jadi ketua komisi 10-nya, mitra kerja saya. Kita nyusun bareng-bareng awal untuk undang-undang ekonomi kreatif waktu itu. Gitu. Nah, terus kemudian tapi pas periode kedua Pak Jokowi dianggap aduh kalau badan kayaknya kurang kuat, dibalikin lagi Parekraf. Nah, sekarang zaman Pak Prabowo dipisah. Kita jadi kementerian sekaligus badan. Dan ini baru umur sekitar 10 bulan. Nah, jadi memang PR kita ini juga membangun fondasi kementerian. Bukan fondasi hanya untuk 5 tahun ini, tetapi kan juga untuk jangka panjang. Karena bagaimana yang sekarang masih honorer bisa jadi P3K, P3K jadi ASN bisa eselon 3, 2, 1 dan ini mereka berkarir. Jadi memang ini persiapan yang cukup ini. Nah, memang alhamdulillahnya kami juga diberikan tim. Saat ini ada sekitar 620 pegawai di Kemenekraf yang 65% di bawah 40 tahun sampai 20-an. Memang ini Jadi ini juga energi, culture yang dibutuhkan. Tentu kita secara internal kan butuh dua, struktur dan kultur. Nah, struktur kulturnya tadi seperti itu. Jadi juga memberi semangat yang kami yang senior kan, karena kan juga berkembang terus ini. Kalau kita di luar lihat tuh cepet banget. Nah, tapi di dalam juga cukup banyak yang anak-anak muda. Nah, secara struktur kami juga membangunnya ya sebetulnya semi corporate nih. Jadi ada 4 deputy. Kalau deputy yang kedua, ketiga, keempat itu kita bagi subsektor atau sektoral. Jadi ada deputy 2 itu untuk kreativitas berbasis desain dan budaya. Jadi ada direktorat fashion, direktorat kuliner, direktorat kiria. Jadi semua subsektor. Yang deputy yang berbasis media, ada direktorat TV dan radio, ada direktorat penerbitan, ada direktorat film. Dan juga ada yang juga direktorat yang berbasis digital tadi dan teknologi. Tetapi saya bentuk satu deputy yang sifatnya enabler.
yang terjadi tantangan laten dari setiap ekosistem itu. Jadi Deputy Strategist namanya, tapi dia ada direktoratnya, itulah tantangannya. Satu terkait kajian, jadi direktorat kajian, ada direktorat pendanaan, pembiayaan dan investasi. Pendanaan itu untuk hibah, mendapatkan hibah, pembiayaan untuk mendampingi mendapatkan kredit, kalau investasi untuk business matching. Terus ada direktorat kekayaan intelektual, karena juga banyak yang dibajak-bajak. Ada direktorat juga pemasaran, ada juga direktorat yang kaitannya juga hubungan kelembagaan dan infrastruktur. Artinya ya itu yang tantangan-tantangan laten itu kita jadiin direktorat-direktorat. Jadi deputi 1 itu untuk enabler, membantu 3 deputi lainnya begitu. Jadi itu yang juga sedang kita siapkan gitu menghadapi peluang dan tantangan di ekonomi kreatif. Bentuk struktur ini memang baru ya? Baru. Jadi begitu bentuk kan kita mulai dari awal, dari awal. Bahkan kementerian ini juga dimulai dengan aset senilai 7M. Dari nol kan gitu. Tapi memang untuk hal-hal yang baru merintis butuh orang yang super. Biar lebih super lagi, dan kita makan permen dulu. Ya, dan perlu dikomporin sama presenter-presenter yang super juga. Kan di kementeriannya beliau kan ada yang generasi senior dan junior kan. Sama di sini juga ada don senior, don junior. Oke, kita rehat lagi sambil kita menikmati permen super-super. Kali ini saya memilih yang merah, pemirsa. Jangan kemana-mana, karena Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi, segera kembali sesaat lagi. Ya. Bosan bikin super kantuk. Tetap setia bersama kami dalam program Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Tentu masih bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Slamet. Double Super Don, Don Junior, Don Senior. Karena kata Pak Menteri tadi, Bang Don dengan harus Menteri kolaborasi. Iya, Menteri Ada Super. yang main game, mobile game itu ada yang anaknya, ada yang cucunya. Tapi ternyata bapaknya juga suka gitu kan. Nah, kata kuncinya tadi Pak Menteri kan kolaborasi. Iya. Ya kan? Untuk melakukan kolaborasi itu kan orang harusnya merasa win-win gitu loh. Nah, apa strategi win-winnya nih dengan semua pemangku kepentingan ini? Ya, kalau dengan lintas kementerian tentunya kan setiap kementerian kan punya IKU, indikator kinerja utama atau KPI lah, atau raportnya. Nah, gimana kita bisa saling mendukung raport masing-masing dengan berkolaborasi, toh segmen masyarakatnya sama, kan begitu. Jadi itu kolaborasi itu biasa kita lihat, IKU-nya Kemenaker misalnya tenaga kerja, mereka kan menciptakan tenaga kerja yang banyak. Nah, ini masuk ini. Ya, ini masuk nih gitu kan. Karena kan sekarang kalau kita mau menopang kelas menengah, mungkin dengan itu banyak yang dekat dengan digital, orang-orang di kelas menengah ini. Gimana caranya kita supaya jangan, karena kalau misalnya banyak PHK mereka tetap bisa punya penghasilan. Nah, itu kita bisa masuk, misalkan kan masuk ke IKU-nya mereka. Kementerian misalnya Komdigi, platform-platform digital ini akan hidup ketika banyak yang menggunakan kan. Gimana supaya penggunaannya banyak ya tentu kita harus juga menghidupkan ekosistem bisnisnya. Nah, itu kita bisa kolaborasi sama Komdigi dan seterusnya. Termasuk dengan pemerintah daerah. Yang sekarang pemerintah daerah juga, karena kami alhamdulillah terima kasih ke Bapak Presiden Prabowo diberikan kesempatan salah satu menteri yang bisa memaparkan tentang kementeriannya di depan seluruh kepala daerah yang diakmilkan kemarin di Magelang, menjelaskan tentang ini. Dan alhamdulillah saat ini memang 5 tahun yang lalu hanya ada 5 provinsi yang punya dinas yang judulnya pakai kata ekonomi kreatif. Dan hanya 18 kabupaten kota yang punya judul dinas yang pakai kata ekonomi kreatif, walaupun bukan sendiri, digabungin dengan pariwisata atau digabungin sama kebudayaan, ada yang digabungin sama UMKM kan begitu. Nggak apa-apa, yang penting naik, karena begitu naik mereka juga lebih paham biasanya. Nah, pasca kita menjelaskan di Akmil itu, alhamdulillah hari ini ada 20 provinsi lagi proses pembentukan dinas ekor. Poin saya ingin menanyakan itu soalnya. Ada 60 kabupaten kota lagi. Jadi nanti insya Allah akhir tahun ini akan ada sekitar 75% provinsi sudah ada judul dinas ekrafnya. Kalau kabupaten kota masih rendah sekitar 15%, tapi itu jauh berkali lipat dibandingin 5 tahun yang lalu. Artinya kan ketika sudah disampaikan itu di retret, lalu kemudian sekarang sudah ada respon yang bagus, mestinya daerah-daerah itu kan betul-betul menyadari potensi industri kreatifnya. Betul. Mereka itu kan kita kan nggak bisa memaksa mereka membentuk dinas. Benar. Tapi mereka melihat, jadi ini yang disampaikan para kepala daerah, karena hampir
tiap minggu saya terima ya cukup banyak kepala daerah, bisa 5 sampai 10 kepala daerah datang kantor untuk berkonsultasi. Karena mereka melihat bahwa ketika mayoritas daerah ini potensi tambangnya belum berhasil mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, di mana potensi perkebunannya yang akhirnya juga dimiliki grup-grup besar begitu belum berhasil juga mensejahterakan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan tersebut. Begitu juga lautnya, kampung nelayan juga belum itu. Nah, mereka melihat jangan-jangan potensi ekonomi kreatif ini yang mempunyai juga bisa mengangkat, membantu visi misi kepala daerah. Ini juga tambang, tambang kreatif ini. Jadi new mining ini. Kalau di Google dibilang new mining, ekonomi kreatif. Itu. Jadi memang tinggal digging. Iya, di dalam. Nah, memang sekarang kalau kita nggak hati-hati, itu seringkali, paling nggak setiap seminggu sekali atau sebulan sekali itu ada venture capital dari Dubai, dari Singapura, dari Hong Kong datang, dia bikin pengumuman untuk ngundang para kreator muda kita, suruh paparan di ballroom kecil begitu. Mereka bicara 5 menit, tanya berapa ini apa konsepnya, butuh berapa investasi. Nah, para kreator muda ini kan belum mengerti deal bisnis biasanya. Itu bisa dibeli murah, 100-200 juta. Karena mereka waktu menciptakan itu juga sambil kuliah tinggal di kos-kosan. Pikir 100 juta udah besar. Padahal ketika mereka beli itu kan bisa dijual puluhan miliar, ratusan miliar oleh mereka. Nah, ini disinilah perlu peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, stakeholder untuk juga kreativitas ini. Kalau jangan sampai juga dijual murah begitu dan tidak mensejahterakan masyarakat gitu. Nah, sebentar. Ada satu nih suara rakyat nih, Pak Menteri. Itu kan salah satu tugas Kementerian Anda, memfasilitasi mereka, para pelaku-pelaku industri ekonomi kreatif. Cuma ada juga yang masihnya begini, udahlah gue mandiri aja, kalau udah urusan sama birokrasi bukannya membantu malah tambah ribet gitu. Itu tantangannya loh. Betul memang. Jadi itu memang tidak bisa dihindari juga. Jadi gini, maksud kami adalah bagaimana memang yang mungkin sudah berjalan, tidak perlu pendampingan pemerintah, mereka merasa cukup, ya itu silahkan. Tetapi kan masih banyak juga pihak-pihak yang butuh pendampingan. Nah, cuman memang pendampingan dari kita ini kan tentu juga kadang-kadang belum sesuai ekspektasi. Mereka ngarepinnya sekian, kita hanya bisa sedikit. Mereka mengharapkan itu dibantu oleh kita full, kita hanya bisa memfasilitasi untuk mencari orang yang membantu. Karena kan kita judulnya fasilitasi. Fasilitasi pendanaan, fasilitasi akses pasar, kan begitu. Dan kadang-kadang itu juga harus kita nanti kan di situ juga ada yang akhirnya berhasil kita bantu, ada yang mungkin belum berhasil, tetapi itu ya bagian dari proses lah untuk membantu masyarakat. Jadi memang kan saya belum tahu ya, Mas Menteri, tapi saya kira kesadaran orang tentang benefit lain dari pengembangan industri kreatif ini mungkin masih belum terlalu banyak. Tapi kan mereka tahu ketika ada sebuah konser di sini, kita juga tahu bahwa kemudian itu akan membuat ada orang datang dari luar, industri pariwisata di hotel, restoran itu dan seterusnya. Domino itu kan efeknya, jalan, efek dominonya besar sebetulnya. Besar banget. Nah, bagaimana meyakinkan publik atau meyakinkan Pemda tentang efek domino ini? Ya itu kita nggak boleh capek-capek, harus jelasin terus. Ya ke Pemda, ya ke aparat keamanan, ya ke pihak-pihak terkait yang kaitannya mungkin dengan pajak, dan lain-lain begitu. Jadi memang, dan kadang untuk bisa meyakinkan mereka nggak cukup dengan penjelasan lisan. Mereka butuh data, butuh penelitian, butuh kajian yang kadang-kadang memakan waktu yang masyarakat atau ekosistem nggak berpikir kok ribet banget begitu. Tetapi itu kan proses yang harus kita jalanin, mesti dimulai juga anyway. Nah, itu bagian dari tugas kami juga untuk mempersiapkan juga argumentasi, justifikasi, data-data untuk agar bisa juga membuka pikiran dari pengambil keputusan lainnya. Saya pernah kemana begitu ya, ada satu tempat itu syuting film di New York. Jadi orang cerita tempat ini tempat syuting film yang ini gini. Itu rame storytellingnya tentang itu. Orang datang. Betul. Coba bayangkan itu tadi kembali lagi. Kalau kita bicara ada sebuah produk
yang kemudian jadi besar sekali dengan dampak yang begitu besar. Kayak kita itu baru Laskar Pelangi itu, ya kan? Itu satu, ya kan? Domino efeknya. Kalau bisa banyak kan oke juga. Kita kalau ke Bangka itu kan cari itu juga salah satunya ceritanya ya. Betul. Sama cari seafood lah. Bang Don, harus kuakhiri nih. Jadi kita harus minta komitmen Pak Menteri nanti bisa datang lagi nih. Oh iya. Ya, karena membahas tentang aircraft itu ternyata nggak habis-habisnya dan ternyata menarik ya diskusi sama beliau ya. Mungkin ada sesuatu yang perlu silakan apa yang mau disampaikan mungkin kepada pelakunya atau pemangku kepentingan. Ya, jadi Bang Don, dan Senior, dan Junior. Jadi memang ekonomi kreatif itu sesuatu peluang yang sangat menjanjikan terutama kepada generasi muda. Dan data-data sudah membuktikan bahwa pertumbuhan orang yang bekerja ke industri kreatif itu meningkat dengan signifikan. 11 tahun, 10 tahun terakhir ini aja hampir 80%. Begitu. Dan juga pembicaraan saya bertemu dengan para rektor, ketua-ketua alumni kampus, mereka juga melihat data 5 tahun terakhir, itu hampir 50% alumni mereka tidak bekerja yang di fakultas 4 tahun dia belajar. Dia malah kaitannya juga dengan industri kreatif. Begitu. Itu yang testimoni salah satunya dari ketua alumni Teman UI. saya lulus fakultas hukum tapi kerjanya editor. Iya kan gitu. Nah jadi dan ini kenapa? Karena memang di era digital ini akses untuk kemampuan kreatif masuk ke akses pasar itu semakin dekat. Dan bahkan banyak yang akhirnya berkecimpung di bidang ini juga pendapatannya di atas UMR di wilayah masing-masing. Jadi harapannya tentu bagaimana kita tidak hanya berhenti di wilayah kita atau di kabupaten kota kita, tetapi hasil kreativitas kita juga bisa ke tingkat nasional. Dan juga bahkan tembus ke pasar global. Jadi kalau Korea punya K-pop, kita harus punya Indonesian Wave. Iya, Indonesian gitu. Wave ya. Atau I-pop atau apapun namanya. Nah ini yang sebetulnya Presiden ingin sekali dari berbagai subsektor ini juga mulai. Karena itu juga bisa menjadi alat diplomasi kita. Gitu. Dan Indonesia atau Nusantara, pakai pinjam nama Nusantara TV, Nusantara yang kaya akan budaya ini mempunyai potensi menjadi pemain ekonomi kreatif di tingkat global. Don, sebelum tutup, saya ingin tanya satu lagi. Boleh. Saya agak amazed saja. Beliau ini politisi. Ikut sejak awal di Demokrat, 20 tahun di DPR, tapi sekarang bicara teknokratis. Kan kuliahnya dulu teknokratis. Kuliahnya kan bidang ini dulu. Broadcast. Luar biasa. Bagaimana rasanya switching dari sebagai politician lalu kemudian ke teknokratis? Teknokratis kayak begini. Ya adaptasi sih. Rada heng-heng dikit sebentar. Tapi bisa lah, itu hitungan minggu aja habis itu. Itu kembali karena kita juga dibantu birokrasi yang kebetulan kita mendapatkan juga 65% juga anak-anak muda. Jadi itu juga membantu semangat kita. Luar biasa. Memang sudah cocok Anda di situ, Pak. Cocok ya. Super Menteri Ekonomi Kreatif. Tapi janji ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Ayo dong. Oke. Saya mau booking Pak AHY. Mas AHY. Oke, baik. Pak Menteri, terima kasih ya. Sukses, sehat selalu. Dan Bang Don, kita harus akhiri Super Don kali ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Geyser. Saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam Super.